Fluida dinamis. Ya, oke, baik. Nah, kemarin yang pertama itu kita bahas tentang fluida statis, lalu sekarang kita bahas tentang fluida yang dinamis, artinya yang bergerak. Kemarin sudah ada juga sempat kita bahas yang dinamakan dengan fluida yang ideal, yaitu ada 3 persyaratannya: tidak kompresibel, tanpa gesekan, dan juga aliran stasioner. Dan kemarin Ustazah juga memberikan pertanyaan kalau nggak salah ya sama kalian ya, tentang si kapal selam, ya kan? Ada hanya beberapa Ustazah lihat yang menjawab, yang lain. Oh ya, Ustazah, maksud Ustazah chatnya jangan ke WA Ustazah ya, nggak usah di WA, di Zoom ini aja chatnya, kan bisa ya, nggak usah di WA ya, biar nanti langsung Ustazah input ke absensi. Saya ulangi, absennya jangan di WA, absennya di chat, live chat di Zoom saja. Ada beberapa yang membalas, menjawab tentang si kapal selam. Ada si Agina, ada Raha, ada si Sofi Hafiza Rambe, ada si apa kemarin lah, enggak semuanya lah, cuman berapa persen aja ya. Bagus ya, sudah tahu semuanya. Prinsip kapal selam itu yaitu merupakan jadi prinsip kerjanya ya memang benar dengan menggunakan hukum gaya apung, hukum Archimedes gitu kan. Oh, tapi Ustazah mau dengarkan kalian aja lah yang menjawab kemarin itu, biar kita agak keren sedikit, agak enak dulu gitu kan. Ustazah mau lah kalian lah yang ngomong dulu apa yang kalian bilang kemarin itu. Si Sopi Rambe, ayo jawab dulu sedikit ya Sopi ya. Jawab dulu secara singkat yang nanti bilang kemarin itu. Jawab dulu Sopi Ustazah. Ayo baca yang nanti jawab kemarin itu. Diangkat dulu, diangkat ini. Diklik HP-nya, bisa Sopi? Oke, silakan ngomong. Apa kemarin nanti jawab? Bisa Sopi? Ngomonglah coba. Nah, coba ngomong. Udah bisa kan? Sopi? Ini Sopi nggak dengar apa gimana nih? Sopi? Kita gantilah dulu yang menjawab. Si Rantia kemarin ada jawab nggak ini? Yang Ustazah ingat aja lah, si Raha. Coba jawab ya Raha. Coba apa kemarin nanti jawab? Iya. Iya. Iya, betul. Itu aja? Ya. Nah, jadi dari situ maka si kapal apa yang dia lakukan? Seperti yang dikatakan oleh Raha tadi, apabila kapal ingin tenggelam, maka massa jenis kapal harus besar dari air, iya kan? Apa caranya? Kapal selam itu ada dia tempat ya, kapal selam itu bisa mengapung di permukaan air atau menyelam di bawah permukaan air itu dengan cara mengosongkan atau mengisi tangki pemberatnya. Jadi kapal selam itu ada tangki pemberat ya. Jadi tangki pemberat ini merupakan ruang kosong di kedua sisi lambungnya yang diisi dengan udara atau juga air. Jadi kalau misalnya kapal selam mau tenggelam, si tangki kosong diisi sehingga apa? Massa jenisnya lebih berat dari air, tenggelamlah dia. Apabila kapal selamnya ingin naik ke permukaan, ingin melayang misalnya, kalau dia ingin melayang maka disamakanlah massa jenisnya, dikurangilah si air yang ada di tangki. Demikian juga apabila si tangki itu ingin si kapal selam itu ingin mengapung, maka dikosongkanlah semua isi daripada tangki tersebut. Itu ya prinsipnya, menggunakan prinsip Archimedes dengan cara seperti itu ya. Tangkinya itu dikosongkan, diisi atau sama dibuat gitu ya anak-anak Ustaz ya. Nah, oke, baik.
biar tidak berpikir kayak mana ya kita belajar fisika ini, pipa bocor aja dipelajari gitu ya. Memang seperti itulah kita ini ya. Oke, kita lanjutkan kembali tentang persamaan kontinuitas ya. Persamaan kontinuitas kemarin ini sudah ada kita bahas sedikit ya. Tapi Ustazah mau menurunkan rumusnya. Kemarin Ustazah cuma mengatakan Q sama dengan A kali V gitu aja kan. Jadi Ustazah mau menjelaskan dulu kenapa seperti itu dia Ustazah. Oke. Nampak nggak tangan Ustazah? Enggak, bentar ya. Berarti bentar pengaturannya belum nih. Di background oke. I have Branson ini di sini sajalah. Ini udah nampak? Hah? Udah ya? Oke. Ini nampak? Oh, udah pas kan? Enggak usah. Itu kalau video. Oke, nanti kiri kanan ke kiri pula ya kan? Oke, baiklah kita mulai. Enggak apa-apa ini, agak perdana ini, agak ini sedikit kan? Oke, baik. Jadi kalau tadi di persamaan kontinuitas, jadi misalkan nih ada fluida mengalir, nih. Jadi kalau ini misalnya pipa lah ini kita ceritakan ya, pipa. Sudah ada fluida mengalir ini dari sini ke sini, gitu kan? Ini kecepatan di permukaan 1, ini kecepatan di permukaan 2, ini luas A1, ini luas A2, luas ini maksudnya luas si lingkaran ini. Sudah? Nah, apabila fluida mengalir dari sini ke sini gitu kan, berarti terjadi perpindahan, iya kan? Anggaplah misalnya dia mengalir pertama dari sini ke sini. Sudah? Berarti kan terjadi ini perpindahan. Sudah? Dari sini ke sini terjadi perpindahan. Nah, ini merupakan jarak ya, jarak. Dia berpindah dari ini ke sini. Ada jaraknya. Sehingga besarnya volume, besarnya volume yang mengalir melalui pipa ini itu sebesar V sama dengan macet sebentar ya. Itu mungkin jaringannya itu. Mati ya, dimatikan. Kalian diam dulu kenapa? Kenapa udah saja diamkan kok nggak diam-diam kalian ya? Mute all. Kalian matikan tuh ini kalian, audio kalian dulu. Oke, udah biar saja hidupkan lagi. Nah, ya. Ini ya. Jadi kan apabila aliran air itu dari sini terus ke sini gitu kan. Jadi dia kan mengalami perpindahan nih. Ini S itu kan jarak perpindahan dia. Jadi banyaknya volume air yang mengalir pada keadaan ini itu kan sebanding juga dengan S dikali A atau A kali S gitu kan. Banyaknya melalui permukaan dan juga berapa yang dia lalui, sejauh apa gitu kan. Nah, jadi ini bisa juga kita substitusi S. Kalau kita ingat pelajaran fisika kita di kelas 10 kan, S itu kan kecepatan dikali dengan waktu, ya kan? Kalau ini kita substitusi, S-nya kita substitusi menjadi V kali T, sehingga kita peroleh V kali T kali A. Ini V ini volume ini ya, V ini kecepatan, ini waktu, ini A ini adalah luasan. Nah, lalu ingat lagi kemarin apa rumus debit kita? Debit itu adalah banyaknya volume per waktu, setiap waktu, gitu kan? Jadi untuk persamaan kontinuitas di sini
Debitnya sama dengan V volume yang ini kita ganti ke sini. Kita ganti menjadi kecepatan kali T kali A per T, ya kan? Apa yang bisa kita matikan di sini? Matilah si T, makanya kita peroleh kemarin rumus debitnya adalah kecepatan dikali dengan luas. Nah, pada persamaan kontinuitas ini ternyata katanya debit di pertama ini di sini itu sama dengan debit yang kedua, artinya dia konstan, nilainya tetap. Atau kalau kita masukkan ini persamaan umumnya A1 dikali V1 sama dengan A2 kali V2. Ini yang sering banyak kita pakai untuk persamaan kontinuitas. Saya, anak-anak saja ya. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Ya. Oh, nanti saja ini aja, saja kasih aja catatan. Nanti lama pula kita. Ya, nanti terakhir insya Allah ya di grup ya. Oke, kenapa si Sopi ini nggak diam-diam ya? Udah diam kan, kok nggak diam-diam si Sopi ini? Bingung juga saja nih. Oke, nggak apa-apa lah. Asal nggak ribut nanti ya Sopi. Oke, baik. Kita lanjutkan ini ya, tadi yang saya bilang itu bahwa persamaan kontinuitas menyatakan bahwa debit aliran fluida selalu konstan. Nah, gitu dia. Nah, berikutnya adalah persamaan Bernoulli, hukum Bernoulli. Ini dia persamaan umum untuk hukum Bernoulli pada ketinggian 1 dan juga 2. Jadi ini misalnya kayak pipa PDAM misalnya kan. Kan dia alirannya tuh ada yang naik, ada yang turun gitu kan. Jadi rumus persamaan Bernoulli-nya P sama dengan rho GH. Ini kan kayak rumus si siapa namanya? Gaya gravitasi bukan energi potensial dan juga energi kinetik ya kan, sehingga ini biasanya dalam bentuk perbandingan ya anak-anak ustazah, nanti ustazah kasih soalnya nih. Ini biasanya P1 tambah rho GH 1 tambah setengah rho V kuadrat 1 sama dengan P2 gitu. Ustazah tuliskan aja lah, nanti bingung pula. Ini dia untuk persamaan Bernoulli ya. Untuk persamaan Bernoulli udah, untuk persamaan Bernoulli-nya. Sopi masih ada si Sopi di situ? Udah nggak ada lagi? Oke. Oh masih ada. Udah, kameranya udah kebuka kan? Hah? Belum terbuka kameranya? Udah? Udah belum? Udah kan? Oke. Hah? Siapa yang ribut itu? Oke, untuk persamaan Bernoulli yang paling umum kita gunakan itu hukum Bernoulli ya. P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan, ini nanti ada kita kasih soalnya, sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho H2 kuadrat, rho V2 kuadrat. Itu dia yang persamaan umum hukum Bernoulli. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ya. Oh, nggak nampak. Ya udahlah, kita lanjut aja lah dulu. Nanti saja nampakkan lagi ya. Nah, ini contoh soalnya nih, ini contoh soal. Saja langsung kasih contoh soal. Oh, ini udah ini kemarin ya, selang penyemprot ini udah, hukum Bernoulli. Oke, kita siapkan aja lah dulu ini hukumnya, baru kita buat contoh soal ya.
Yes. Ya. Coba jawab dulu Syakira. Syakira. Angkat dulu nih. Nah, angkat dulu. Ini siapa nih? Syakira nih, Syakira nih. Tunggu ya, Ustazah mau ngecek ini udah masuk belum ke situ ya? Apa yang nampak Syakira? Udah nampak kan? Oke, udah pas lah kalau gitu. Udah, diam nanti ya. Matikan. Oke, kita lanjutkan kembali. Aplikasi daripada hukum Bernoulli. Tadi kan udah hukum Bernoulli nih. Oh ya, satu lagi pipa Venturi. Pipa Venturi. Jadi dia rumusnya mirip-mirip saja nih. Tadi persamaan Bernoulli ini yang nggak nampak tadi ya Sophia. Bernoulli secara umum P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho V kuadrat, rho V2 kuadrat. Ini dia persamaan Bernoulli ya, hukum Bernoulli. Nah, aplikasi asas Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali. Misalnya dalam karburator mobil, penturimeter ini yang mau kita bahas. Lalu ada pipa pitot, ada botol penyemprot parfum, semprot serangga. Nah, kita bahas yang pertama aplikasi Bernoulli pada kebocoran pada tangki air ya. Ini udah ada Ustazah bahas kemarin juga. Ke aplikasi Bernoulli pada kebocoran pada tangki air. Pada tangki air ya. Jadi ada tangki air, dia mengalami kebocoran, misalnya ini misalnya, udah, lalu dia di sini bocor nih, sudah. Lalu dari sini, dari permukaan yang bocor ini ke sini, ini kita sebutlah dia dengan ini permukaan airnya nih ya, ini permukaan air. Dari permukaan air ke permukaan dasar ini kita sebut dengan H1. Dari permukaan yang bocor ke permukaan dasar ini kita sebut dengan H2. Ini jarak dari lubang ke sini, ke tetesan terakhir daripada pancurannya ini kita simbolkan dengan X ya, dengan X. Lalu berarti dia akan mengalami kelajuan tertentu V. Ini V0, V1-nya adalah itulah yang mau kita cari. Dah. Jadi untuk mengukur panjang jarak pancaran air pada tangki yang bocor, persamaannya adalah X sama dengan 2 kali akar H1 kali H2. 2 kali akar H1 kali dengan H2. Sudah? Lalu untuk mengetahui berapakah kecepatan air yang mengalir ini, kecepatan alirnya, kita bisa menggunakan rumus akar 2 kali G kali H1 kurang H2. Nah ini sekali lagi, ini pembelajaran kita ini insya Allah ada direkam dan akan diupload lagi nanti ke YouTube insya Allah. Jadi kalau mau murojaah pun nanti bisa dibuka di YouTube, dan itu juga untuk teman-teman kalian yang mengalami kesulitan untuk ini yang Zoom ini, mereka belajar tetap melalui dari YouTube ya. Nah ini untuk kebocoran pada tangki air.
Nah, berikutnya pada pipa penturi. Pipa penturi ada namanya pipa penturi. Pipa penturi itu ada namanya tanpa manometer, ada dengan menggunakan manometer. Venturimeter. Dah, penturi itu atau venturimeter itu gunanya adalah untuk mengukur laju aliran fluida dalam sebuah pipa, mengukur aliran lajunya ya. Jadi apa bedanya venturi dengan manometer dengan tanpa manometer? Nanti saja tunjukkan gambarnya sajalah ya. Kita lihat nanti perbedaan gambarnya. Udah? Oke, saja buka saja. Nah, ini dia. Ini dia ya. Stop share. Oke. Ini dia. Ini venturi dengan manometer namanya. Ini nama manometernya yang ini nih. Kalau ini tanpa manometer, dah, ini tanpa manometer. Jadi kalau venturi dengan menggunakan manometer ini rumusnya mirip-mirip saja. Untuk menghitung laju atau kecepatan pada luasan yang pertama ini menggunakan akar 2GH dikali dengan rho. Ini rho Hg ini maksudnya adalah ini yang di venturimeter ini ada fluida lain, dia lain dengan fluida yang ini yang biru ini. Dah, ini rho Hg maksudnya adalah rho massa jenis yang ada pada manometer dikurang dengan rho fluidanya, massa jenis fluida yang ini yang biru ini, per rho fluida kali A1 itu ini ya, A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Udah? Jadi rumusnya cuman bedanya sedikit aja, di mana kalau di rumus pada kelajuan pertama adalah kurang 1, kalau di rumus kecepatan kedua 1 kurang A2 per A1. Jika A2 per A1, kalau ini A1 per A2, kalau ini 1 kurang A2 per A1, kebalikannya. Jadi mirip dia. Sama dengan penturi dengan tanpa manometer juga demikian, rumusnya mirip aja nih. Pada kelajuan pada luasan yang pertama akar 2GH per A1 per A2 kuadrat dikurang 1, ya kan? Nah ini juga 1 kurang A2 per A1, ini A1 ya, A2 per A1. Jadi kalau ini kurang 1, ini 1 kurang A2. Jadi ini kalau misalnya suara kalian tak terdengar, Ustazah nggak dengar, ada yang mau kalian bilang, boleh kalian chat Ustazah ya kalau udah selesai kalian mengabsen, dengan syarat tadi udah selesai mengabsen ya. Nah, hukum Bernoulli untuk pipa pitot atau tabung pitot. Ini tabung pitot merupakan alat digunakan untuk mengukur laju aliran suatu gas atau udara. Kalau yang tadi penturi itu kan untuk mengukur laju aliran fluida pada pipa. Kalau tabung pitot itu untuk gas atau udara. Dengan mengetahui perbedaan ketinggian raksa pada manometer. Jadi pada manometernya itu biasanya dikasih fluida berupa raksa, ya. Dia persamaannya adalah V sama dengan akar 2 rho fluida dikali dengan gravitasi kali ketinggian per rho daripada massa jenis udara yang mengalir. Ini penerapannya. Nah, Ustazah kasih dulu contoh soal untuk hukum Bernoulli ini, penerapan hukum Bernoulli, baru kita bahas tentang si pesawat. Nah, Ustazah harap kalian udah ada yang membaca. Ustazah mau tahu ini apa hubungan penerapan hukum Bernoulli pada gaya angkat pesawat itu di mana letaknya gitu. Ustazah mau menjelaskan kayak tadi kan tentang hukum Archimedes di kapal selam ya kan. Nanti Ustazah mau kalian narasikan dulu nih tentang pesawat untuk hukum Bernoulli ini. Oke, Ustazah kasih contoh soal dulu. Ustazah mau kasih contoh soal dulu sama kalian. Kita ke contoh soal dulu ya Syakira. Oke.
Baik. Contoh soal. Saya akan menggambarkan soalnya. Soal ini adalah soal ujian nasional. Soal ujian nasional tahun 2013-2014 ya. Soal fisika ujian nasional. Saya gambarkan dulu. Ini ada sebuah gambar sebuah pipa aliran daripada air. Ini kurang cantik kayaknya gambar saja nih. Oke. Ini anggap gambar saja ini udah cantik, anggap ya. Lalu ini dia dari sini ke sini ini 12 cm. Dari sini ke sini 6 cm. Udah? Ini luasan pertama, ini luasan kedua. Lalu dari permukaan aliran ini ke permukaan aliran yang ke sini, ini nih. Udah. Kurang ke sini. Ini 2 meter panjangnya, haknya maksudnya. Yang ini dari sini ke sini 2 meter. Sudah? Saya ulangi nih. Jadi dari tengah-tengah ini ya caranya, dari tengah-tengah ini ke permukaan dasar, dari sini ke sini 12 cm. 12 ini ya. Dari sini ke sini, ya, dari tengah-tengah ini ke sini ini 6 cm. Artinya ini adalah jari-jarinya gitu loh, jari-jari daripada si lingkaran ini. Lalu jarak daripada tengah-tengah luasan pipa 1 ke luasan pipa 2 ini jaraknya adalah 2 meter. Itu sudah. Pertanyaannya, pada gambar air dipompa dengan kompresor. Air dipompa dengan kompresor. Udah, bertekanan 120 kilopascal. PA itu simbolnya adalah Pascal ya. Memasuki pipa bagian bawah. Artinya pipa bagian bawah itu adalah yang ini. Pertama dia memasuki sini, airnya awalnya dari sini terus ke sini, gitu maksudnya. Memasuki pipa bagian bawah dengan kecepatannya adalah 1 meter per sekon. Jika gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat dan massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, tekanan pada pipa bagian atas adalah sebesar berapa, katanya begitu. Udah? Nah, baik. Jadi kita cari dulu yang diketahui ini semua. Yang diketahui yang pertama itu adalah R1, jari-jari ini kita anggap luasan pertama, ini luasan yang kedua ya. R1 itu sebesar 12 cm, lalu R2 sama dengan 6 cm, lalu tekanan pada di sini ya, kan ini masuki kompresor bertekanan 120 kilopascal, kan pertama dari sini dia kan, berarti tekanan pada permukaan pertama ini adalah sebesar 120 kilopascal. 120 kilopascal, kilo berarti kali 1000 sama dengan 120.000 pascal. Sudah? Lalu apa lagi? Lalu memasuki kecepatannya. Kecepatan di sini pertama berarti P1 sama dengan 1 meter per sekon. Gravitasinya katanya 10 meter per sekon. Sudah? Lalu apa lagi? H1 ini diukur dari sini karena dia adalah langsung di permukaan tanah begini, berarti dia ketinggiannya dari permukaan tanah adalah 0 meter. H2-nya berapa? Ini langsung ini 2 meter ya. H2-nya adalah 2 meter, gravitasi tadi 10 dan juga massa jenis fluidanya sama untuk semua ya, 1000 kg per meter kubik. Nah, pertanyaannya tadi adalah berapakah tekanan pada ini di sini berapa? Gitu kan? Itu pertanyaannya kan? Berapa di sini? Kalau P1-nya adalah ini. Sudah?
Jadi kalau sudah ada seperti ini, ada rho, ada V, ada G, ada H, seperti itu, rumus apalah itu? Nah ini pasti hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli tadi persamaan umumnya ada dua kan? Ada dua, berarti perbandingan dia, yaitu P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho Pi1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho Pi2 kuadrat. Ya kan? Ini tadi persamaan umumnya kan. P1 sudah ada, rho-nya sama 1000, gravitasi ada, H1 ada. Setengah rho-nya tetap sama ya 1000. V1-nya berapa? V1-nya ada 1. P2-nya itu yang ditanya, rho-nya tadi ada, gravitasi ada, H2 ada, tambah setengah rho V2-nya belum ada. Nah, ini dia. V2-nya belum ada Ustazah. Jadi kita cari dulu ini, baru kita cari ini. Sudah, kita cari dulu ini dengan menggunakan persamaan kontinuitas. A1 V1 sama dengan A2 V2. A1 ini kan dia lingkaran ini, ya kan? Ini dia adalah lingkaran. Jadi carilah luasan lingkaran. Apa itu? VR1 kuadrat dikali dengan V1 sama dengan VR2 kuadrat kali dengan V2. Kalau kecepatan bilang ya, chat aja. Ini kita matikan aja V-nya. Udah, R1-nya berapa Ustazah? R1-nya 12 kuadrat. Udah, kali V1-nya berapa? Ini V1, mana V1? Ini V1. 1 sama dengan R2-nya berapa? 6 kuadrat dikali V2, ini X-nya 12 pangkat 2, berapa itu? 144 ya, sama dengan 36 kali V2, maka V2 sama dengan 4, ya kan? Silakan bagikan nanti. Nah, ini karena waktu kita sudah habis, sudah dapat ini V2, sudah. Nanti anti tinggal memasukkan semuanya ke rumus hukum Bernoulli, baru carilah P2. Itulah tugas kita hari ini ya. Cari P2-nya, sudah tinggal masukkan aja ini nanti ya.